Halo seller, di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat aturan sinkronisasi stok dengan mode satu toko beberapa gudang, di mana hanya dengan mengatur aturan sinkronisasi, seller bisa otomatis sinkronisasi jumlah stok ke banyak toko agar bisa mencegah overselling dan mensinkronkan stok antar SKU gudang atau gudang. Kayak gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke video tutorialnya. Untuk pembuatan aturan sinkronisasi, ini kita masuk ke pertama-tama ke menu pergudangan, nanti kita pilih yang aturan sinkronisasi. Nanti tampilannya akan seperti ini untuk membuat aturan sinkronisasi. Selanjutnya, kita tinggal klik tambah aturan sinkronisasi. Oke, untuk metode dari sinkronisasi stok ini, di sini kita ada dua cara. Yang pertama mode satu toko satu gudang, atau yang kedua juga bisa mode satu toko beberapa gudang. Jadi ini untuk yang khusus multi gudang. Kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya punya satu SKU gudang itu di satu toko, atau kita hanya punya satu gudang, kita bisa pilih yang mode satu toko satu gudang. Kayak gitu. Jadi satu toko satu gudang, satu toko hanya ada satu gudang di sales center. Semua pesanan dikirim dari gudang tersebut. Kayak gitu. Kita bisa langsung klik yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukkan nama aturannya. Nama aturannya ini bisa kita sesuaikan dengan yang diinginkan seller masing-masing. Contoh, kita mau setting aturan gudang Jakarta. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pilih toko mana aja nih yang ingin kita sinkronkan stoknya antara di big seller dengan di seller center. Kita bisa pilih semua toko agar nantinya bisa langsung otomatis sinkronisasi stoknya ke semua toko ini, atau bisa juga pilih beberapa toko aja. Di sini contoh di Shopee kita ada punya banyak toko, di Lazada kita juga ada banyak, Tokopedia. Nanti kita bisa pilih nih kita toko mana aja yang mau kita sinkronkan dalam satu aturan. Contohnya ini. Kalau sudah, kita klik konfirmasi. Selanjutnya tinggal pilih SKU gudangnya. Nah, untuk pilih SKU gudangnya di sini bisa berdasarkan pilih SKU gudangnya langsung, atau kita bisa tambah SKU gudang berdasarkan toko atau kategori SKU gudang. Sini jadi bisa ini kita pilih Shopee, kategorinya apa, bisa berdasarkan toko, bisa berdasarkan SKU gudang. Kalau kita pilih berdasarkan toko, bisa kita pilih toko yang CNSC ini, nanti otomatis semua SKU gudang yang ada di toko tersebut itu akan terpilihkan kayak gitu, atau kita bisa pilih manual dengan pilih SKU gudang. Selanjutnya kita tinggal checklist aja SKU gudang mana yang ingin kita masukkan ke dalam aturan sinkronisasi tersebut. Lalu kita klik konfirmasi. Selanjutnya kita masukkan gudangnya. Nah, gudang ini nih ada di mana? Produk-produk ini ada kita simpan di mana? Misalnya di sini kita di toko Shopee, Lazada, TikTok ini tersimpan dalam satu gudang yang sama. Kayak gitu. Jadi kita bisa pilih misalnya di gudang 10.086 kayak gitu. Nah, seandainya kita punya dua gudang, satu toko ada dua gudang, tapi stoknya ingin disinkronkan, ini juga kita bisa pilih gudang lagi kayak gitu. Ini kalau berlaku memang stok antar gudang yang A, gudang A dan gudang B nya ini sama. Nah, kita bisa pilih gudangnya lagi biar stoknya ini bisa sinkron kayak gitu. Selanjutnya kita bisa atur sinkronisasi jumlah stoknya nih. Jadi ini yang akan tampil nanti di sistem big seller. Untuk stoknya ini mau full 100% disinkronkan, atau mau kita bisa juga pilih hanya mensinkronkan berapa persen aja dari total stok tersedia di gudang. Contoh di sini kalau kita pilih 100%, berarti nanti stoknya ini akan tersinkron semuanya kayak gitu. Misal contohnya stoknya ini ada 10, berarti nanti akan sinkronnya 10 yang akan tampil di big seller maupun di seller centernya. Kalau kita pilih misal contoh 80%, berarti nanti yang akan terbaca stoknya itu yang sinkron hanya 80% dari total stok tersedianya kayak gitu. Atau kita bisa tambahkan juga mau ditambah berapa nih jumlah sinkronisasi stoknya. Bisa juga kita langsung pembulatan ke bawah atau ke atas maupun yang terdekat.
Nah, untuk settingan stok akan terjual habisnya di sini ada 3 settingan. Pertama ini tidak diproses, ubah menjadi habis, dan ubah menjadi pre-order. Kalau tidak diproses berarti ini sesuai dengan stoknya aja nih. Kalau memang stoknya sudah habis berarti nanti tidak ada sinkronisasi kayak gitu. Kalau misalnya kita ubah menjadi habis, nanti kita di sini sama aja seperti kita masang, kita bisa minimalkan stoknya, kita isi ambang stoknya nih kayak gitu. Jadi biar nantinya contoh saat stok tersedia lebih rendah dari 5 contohnya, nanti sinkronisasi stok toko yang berlaku akan menjadi 0. Contoh kalau misalnya stoknya ini di Big Seller sudah lebih rendah dari 5 nih, stoknya ada 4, berarti nanti yang akan tampil di marketplace itu stoknya itu yaitu 0 kayak gitu. Ini kita bisa jadi nge-keep 5 stok ini nih biar tidak bisa diorder oleh marketplace lain kayak gitu. Kalau misalnya biar kita bisa nge-keep stoknya biar tidak benar-benar sampai habis, kita bisa pasang ambang stok ini kayak gitu. Jadi kita tidak tunggu produknya habis sampai 0 dulu, nanti otomatis kalau misalnya produknya 0 habis kan tidak bisa diorder kayak gitu. Di sini kalau misalnya memang teman-teman mau skip 5 produknya biar tidak benar sampai habis, kita bisa aktifkan yang ubah menjadi habis ini kayak gitu. Lalu kita juga bisa aturkan toko prioritasnya. Misal toko prioritas yang mana nih yang mau kita aktifkan, misal contohnya toko ini. Nah berarti nanti saat stok lebih rendah dari 5, sinkronisasi stok toko di marketplace itu akan menjadi 0 kecuali toko ini kayak gitu. Jadi misal kita punya 4 toko, 4 tokonya ini terbacanya 0 di marketplace, sedangkan satu toko ini tidak. Jadi ini diprioritaskan. Biasanya ini bisa kita pilih berdasarkan memang toko mana atau marketplace mana nih yang paling banyak penjualannya. Jadi kita bisa cadangkan 5 stok ini hanya untuk bisa diorder oleh toko ini aja. Ini contohnya seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita juga bisa pasang ambang stok untuk toko yang kita atur sebagai toko prioritas juga. Jadi saat stok lebih rendah dari 3 contohnya, nanti baru sinkronisasi stok yang akan tampil, stok yang akan ditampil di toko ini itu akan berubah menjadi 0 kayak gitu. Atau di sini juga bisa ubah menjadi pre-order. Nah, namun di sini ada ketentuannya. Jadi saat produk live tidak mendukung pre-order, maka hanya akan sinkronisasi jumlah stok tersedia. Riwayat tersebut dapat dilihat di riwayat sinkronisasi dan log aktivitas. Dan saat jumlah produk pre-order toko Shopee terlalu banyak, ada kemungkinan akan dikenakan penalti. Jadi harap perhatikan indikator produk pre-order di kesehatan toko. Jadi, ubah menjadi pre-order ini tidak terlalu disarankan. Jadi, kalau misalnya ada pengguna yang ingin pakai ubah menjadi pre-order ini, disarankan pilih beberapa produk yang memang diizinkan untuk diubah menjadi pre-order. Kalau misalnya contoh produknya itu kita di toko hanya ada 10, terus 10-10-nya kita buat menjadi pre-order, itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya boleh dibuat 20% dari total produk di live kayak gitu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini, ini kalau misalnya kita bisa tentukan stok lebih rendahnya ini minimal berapa. Contoh di sini kita aktifkan 10. Nah, jadi saat stok tersedia lebih rendah atau sama dengan 10, menambahkan 5 stok tersedia dan disinkronisasi produk live akan mengaktifkan fitur pre-order untuk produk tersebut kayak gitu. Ini tidak wajib diisi. Nih, kalau misalnya kita pakai ini, coba ini kita tulis 0, ini tambah 1. Nah, jadi cara kerjanya, jadi ketika stoknya di marketplace ini dan di Big Seller ini sudah lebih rendah atau sama dengan 10, nanti otomatis stok tersedianya itu akan berubah nih menjadi pre-order kayak gitu. Jadi biar nantinya pre-order ini digunakan kalau misalnya kita mau melakukan restock lebih awal kayak gitu sebelum produknya ini habis. Jadi ketika 10 stok ini sudah mencapai 10 atau di bawah 10, otomatis nanti produknya itu di live-nya itu akan berubah menjadi pre-order secara otomatis
Kayak gitu. Di sini kita juga bisa tentukan mau berubah pre-ordernya ini pre-order yang berapa hari nih. Mau yang 3 hari, 7 hari, atau sebulan, jadi bisa disesuaikan di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa nonaktifkan pre-order. Ini ketika kita ada penambahan stok, kayak gitu, saat stok tersedia lebih dari 20 contohnya, nanti otomatis produk yang sebelumnya diaktifkan pre-order itu akan berubah atau nonaktif pre-ordernya kayak gitu, dan sudah bisa dijual kembali kayak gitu. Jadi di sini teman-teman seller bisa tentukan mau menggunakan aturan stok akan terjual habis ini pakai yang mana, yang tidak diproses ubah menjadi habis atau yang ubah menjadi pre-order kayak gitu. Kalau dengan catatan ubah menjadi pre-order ini hanya disarankan untuk 20% dari total produk yang ada kayak gitu, karena tidak semua produk itu diperbolehkan untuk dijual pre-order kayak gitu. Disesuaikan dengan ketentuan dari marketplace-nya masing-masing. Kalau sudah, nanti kita tinggal klik simpan, nanti otomatis di sini kita bisa hanya simpan tidak sinkronisasi stok, atau bisa kita simpan langsung sinkronisasi stok sekarang kayak gitu. Kalau kita klik ini, nanti otomatis kita akan terbuat aturan sinkronisasi baru, dan nanti di sini kita langsung akan sinkronisasinya akan berjalan. Nah, ini nanti kita bisa buat beberapa aturan sinkronisasi sekaligus. Di sini kalau sudah kita buat aturan sinkronisasinya, nanti kita bisa aktifkan sinkronisasinya. Jadi biar nanti berjalan sinkronnya. Nah, aturan sinkronisasi ini bisa disinkronkan setiap 2 jam sekali. Kayak gitu. Jadi setelah 2 jam nanti berhenti, baru kita bisa naikkan ulang aturan tersebut. Kalau kita klik sinkronisasi sekarang ini, nanti otomatis semua SKU gudang, semua toko, dan semua gudang yang ada di dalam satu aturan ini akan tersinkronisasi stoknya. Kayak gitu. Nah, begitu cara untuk aktifkan aturan sinkronisasi untuk mode satu toko, satu gudang. Jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait pengguna fitur Big Seller lainnya, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan ini. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram, agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.